Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN. Apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita kembali berjumpa di perkuliahan secara daring. Selawat bertangkaikan salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala apa-apa yang telah beliau ajarkan dan wasiatkan kepada kita semua. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN yang berbahagia. Jangan lupa mengklik absensi pada LMS dan PKN STAN yang sudah disediakan oleh lembaga. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan hukum pribadi. Di mana hukum pribadi ini jika kita kaitkan masih berkesinambungan dengan pertemuan sebelumnya yang kita membahas mengenai hukum orang pada buku pertama. Hukum pribadi ini adalah dibagi menjadi dua bagian, di mana yang pertama adalah hukum pribadi dalam arti yang sempit, gitu. Yang kedua, hukum pribadi dalam arti yang luas. Hukum pribadi dalam arti yang sempit dikatakan orang adalah subjek hukum. Sedangkan hukum pribadi dalam arti yang luas, orang sebagai subjek hukum dan hukum kekeluargaan. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, secara pengertian subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban di dalam ranah hukum itu sendiri. Contohnya subjek hukumnya adalah manusia. Manusia dianggap sebagai subjek hukum dimulai dari sejak ia dilahirkan dan berakhir saat meninggal dunia. Tetapi apabila ada kepentingan menghendaki, maka bayi yang masih di dalam kandungan pun dinyatakan sebagai subjek hukum. Hal ini dapat kita lihat di dalam pasal 2 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan apabila ada kepentingan si anak yang menghendaki, sebagaimana pasal 2 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat berlakunya pasal 2 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah yang pertama, tentunya si bayi sudah dibenihkan. Yang kedua, ada kepentingan yang menghendakinya, yaitu misalkan pembagian warisan, hibah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, si bayi harus dilahirkan hidup. Apabila bayi tersebut dilahirkan meninggal dunia, maka dianggap tidak pernah ada sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang kemudian, kalau tadi bayi dianggap kepentingannya menghendaki, maka orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum pun diatur sebagaimana diatur di dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Siapa orang yang belum cakap? Yang pertama, orang yang belum dewasa tentunya. Yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau disebut sebagai kuratele, sebagaimana diatur dalam pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Bargelejikwetkuk, yaitu orang yang sakit ingatan, pemboros, lemah ingatan atau dalam kategori idiot atau pikun, mereka yang tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri dengan semestinya disebabkan karena kelakuan buruk di luar batas dan mengganggu keamanan. Yang ketiga, wanita dalam perkawinan telah dicabut berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1967 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 74, kecuali dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan harta bersama, di mana penggunaan dan pengalihannya harus mendapatkan persetujuan dari suami atau kedua belah pihak.
Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi semua, subjek hukum yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum adalah pembawa hak dan kewajiban yang tidak berjiwa. Atau dikatakan badan hukum sebagai subjek hukum ciptaan manusia pribadi yang berdasarkan hukum diberikan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembentukan daripada badan hukum tentunya yang pertama adalah untuk mengejar kepentingan ekonomi, misalnya dalam pendirian perseroan terbatas dan juga koperasi. Yang kedua, untuk mengejar sesuatu yang bersifat ideal, misalnya yayasan ataupun kepentingan di dalam partai politik. Ini tujuan kenapa dibentuk yang namanya badan hukum. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi semua, badan hukum sebagaimana kita lihat di dalam pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan eksistensinya yang pertama, badan hukum yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah ataupun penguasa seperti badan-badan pemerintah, perusahaan-perusahaan negara, dan lain sebagainya yang memang resmi milik negara ataupun BUMN. Yang kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau penguasa seperti PT, koperasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal ataupun bersifat sosial seperti halnya sebuah yayasan. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN yang berbahagia. Berdasarkan kewenangannya, badan hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, badan hukum publik atau badan hukum kenegaraan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberikan kewenangan menurut hukum publik, misalnya departemen, lembaga negara seperti MPR, dan beberapa lembaga-lembaga yang memang milik negara ataupun BUMN. Yang kedua, badan hukum privat ataupun keperdataan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta yang diberi kewenangan menurut hukum perdata. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi semua, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pembentukan sebuah badan hukum. Syaratnya dibagi menjadi dua, ada syarat material, ada syarat formil. Syarat material adalah yang pertama tentunya harus memiliki harta kekayaan sendiri. Yang kedua, ada tujuan didirikannya atau ada tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, ada kepentingannya sendiri. Yang keempat, ada organisasi yang teratur. Yang kelima, harus ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan berbicara syarat formil tentunya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya. Karena ini kita berbicara badan hukum yang ada di Indonesia. Rekan-rekan, mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia, dalam keadaan serta hal-hal yang dapat mempengaruhi kedudukan manusia sebagai subjek hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua subjek hukum mempunyai kewenangan berhak, akan tetapi belum tentu memiliki kewenangan berbuat ataupun kewenangan bertindak. Kewenangan bertindak ataupun kewenangan berbuat dipengaruhi oleh kecakapan seseorang. Jadi tidak semua orang yang cakap juga punya kewenangan di dalam bertindak ataupun berbuat di dalam hukum. Kemudian kita berbicara mengenai ketidakcakapan. Meskipun di beberapa pertemuan sudah saya jelaskan mengenai ketidakcakapan. Tidak cakap sungguh-sungguh ataupun di bawah pengampuan sebagaimana diatur di dalam pasal 1330 Junto pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, tidak cakap menurut hukum orang yang belum dewasa
dan wanita berstatus sebagai istri sebagaimana diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN yang berbahagia, di dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan, dewasa adalah orang yang sudah berusia 21 tahun atau dikatakan sudah menikah. Subjek hukum ataupun orang yang mempunyai kewenangan bertindak dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa atau yang sudah menikah, termasuk juga orang yang tidak berada di bawah pengampuan ataupun di bawah pengawasan. Kemudian yang berikutnya adalah pendewasaan. Apa sih yang dimaksud dengan pendewasaan? Di mana pendewasaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendewasaan penuh atau sempurna. Yang kedua, pendewasaan terbatas. Apa sih yang dimaksud dengan pendewasaan penuh ataupun sempurna? Dapat kita lihat di dalam pasal 420 sampai dengan 425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, syaratnya yang bersangkutan telah mencapai umur 20 tahun. Yang kedua, permohonan diajukan kepada Presiden dan diberikan setelah mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang ketiga, tentunya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang yang sudah dewasa. Yang keempat, tidak dapat ditarik kembali menjadi keadaan yang belum dewasa. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, kemudian kita berbicara mengenai pendewasaan terbatas yang seperti apa. Dapat kita lihat dalam pasal 426 sampai dengan 431 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, syarat yang bersangkutan telah mencapai umur 18 tahun. Yang kedua, permohonan diajukan kepada pengadilan negeri. Yang ketiga, cakap untuk tindakan-tindakan hukum terhadap tindakan-tindakan hukum tertentu. Dan yang keempat, dapat ditarik kembali menjadi keadaan belum dewasa. Contohnya dalam hal membuat wasiat dan lain sebagainya. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, berkaitan dengan hukum pribadi, kemudian kita juga membahas mengenai berkaitan dengan tempat kediaman atau domisili hukum. Yaitu tempat di mana seseorang subjek hukum dianggap selalu hadir, atau tempat di mana subjek hukum tinggal atau berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban. Atau dengan arti lain bahwa tempat di mana seorang dalam kaitan dengan pelaksanaan hak-haknya dan pemenuhan kewajiban-kewajibannya setiap waktu untuk dicapai sekalipun dalam kenyataan-kenyataan tersebut tempat tinggal di tempat yang lain, itu berkaitan dengan domisili ataupun kediaman. Contoh calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan tentunya memerlukan domisili di mana perkawinan itu akan dilangsungkan. Yang kedua, perceraian juga perlu kejelasan tentang domisili yang berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan baik yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara perceraian. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Politeknik Keuangan Negara yang berbahagia. Tujuan adanya domisili hukum ataupun tempat tinggal seseorang tentunya adalah demi terciptanya yang namanya kepastian hukum. Karena kepastian hukum adalah penting untuk menciptakan orang taat akan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Domisili ini dibagi menjadi dua. Yang pertama domisili sesungguhnya, yang kedua domisili yang dipilih. Domisili sesungguhnya adalah domisili yang sukarela atau domisili yang wajib. Sedangkan domisili yang dipilih adalah berdasarkan undang-undang dan domisili yang bebas dipilih. Domisili sesungguhnya yaitu tempat yang bertalian dalam hal melakukan wewenang keperdataan.
atau tempat kediaman atau tempat tinggalnya sehari-hari. Sedangkan yang kedua, domisili sesungguhnya juga dibagi menjadi dua. Ada domisili sukarela, ada domisili berdiri sendiri. Yaitu tempat kediaman jika seseorang dengan bebas dan menurut undang-undang pendapatnya sendiri dapat menciptakan suatu keadaan di tempat tertentu atau rumah tertentu atau tidak ditentukan oleh hubungan dengan orang lain. Contoh di dalam pasal 17 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, kemudian domisili wajib, yaitu tempat kediaman yang bergantung pada keadaan orang lain, atau tempat kediaman yang bersangkutan ditentukan berdasarkan hubungan seseorang dengan orang lain. Contoh, perempuan yang telah bersuami, anak-anak yang belum dewasa, orang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan gubernur, pekerja, atau majikan jika memang turut serta tinggal di rumah majikannya. Misalkan pembantu rumah tangga, ART, dan lain sebagainya. Domisili yang dipilih, yaitu tempat kediaman yang ditunjuk sebagai tempat kediaman oleh salah satu pihak atau lebih dalam hubungannya di dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Kemudian domisili berdasarkan ketentuan undang-undang. Contoh di dalam pasal 11 ayat 1B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan, di mana di dalam undang-undang ini mensyaratkan bagi mereka yang tinggal di luar negeri untuk mencantumkan domisili pilihannya di Indonesia. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa, mahasiswi, Politeknik Keuangan Negara STAN, domisili yang dipilih secara bebas dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, contohnya adalah memilih kantor lelang dalam hal seseorang atau badan hukum tertentu melakukan lelang, memilih kantor pengacara dalam hal pemberian surat kuasa khusus. Ini adalah domisili-domisili yang dipilih untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, kemudian domisili terakhir atau rumah kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tempat di mana orang tersebut meninggal dunia, penting bagi berbagai ketentuan yang menyangkut hukum kewarisan. Jadi domisili terakhir domisili yang memang berkaitan dengan kematian, seperti itu. Kemudian tempat kediaman pegawai umum adalah tempat jabatan atau pekerjaan, misalkan rumah dinas menteri, rumah dinas presiden, tempat kediaman. Karena dia merupakan pejabat ataupun pegawai umum yang karena jabatannya atau karena pekerjaannya dia memperoleh tempat kediaman. Kemudian yang berikutnya adalah lembaga catatan sipil. Apa sih lembaga catatan sipil di sini? Lembaga catatan sipil di sini ialah yang berlaku umum untuk seluruh warga negara Indonesia secara struktural yang berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Lembaga catatan sipil yang berlaku khusus yaitu untuk warga negara Indonesia atau WNI yang beragama Islam, dalam hal nikah, talak, rujuk secara struktural berada di bawah naungan Departemen Agama. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, kemudian catatan sipil, yaitu catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau suatu lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mencatat semua peristiwa-peristiwa hukum yang dialami oleh manusia sebagai subjek hukum. Peristiwa hukum tersebut diantaranya adalah kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, bahkan kepada kematian. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, peristiwa tersebut kemudian peristiwa-peristiwa penting tersebut kemudian dicatatkan yang berhubungan dengan status hukum seseorang, bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, di mana lembaga yang memiliki tugas
dan kewenangan untuk mencatat peristiwa-peristiwa hukum tersebut adalah dan memberikan salinannya adalah catatan sipil. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN yang berbahagia. Kewenangan dalam menjalankan tugas lembaga catatan sipil secara struktural berada di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri. Kantor catatan sipil harus ada di setiap kabupaten atau kota, khusus untuk pencatatan pernikahan, talak, dan rujuk yang beragama Islam. Maka kantor catatan sipil terdapat pada tiap-tiap departemen agama atau kantor urusan agama atau KUA. Kantor catatan sipil secara struktural berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama. Pengaturan mengenai catatan sipil sampai sekarang masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada zaman kolonial Belanda. Sampai dengan sekarang kita belum memiliki undang-undang yang pasti mengenai catatan sipil. Meskipun ada undang-undang yang mengatur berkaitan dengan prosedur-prosedur pencatatan lainnya. Seperti itu. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN. Ini adalah bagian daripada pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan rekan-rekan dapat bertanya pada forum diskusi ataupun pada diskusi-diskusi yang nantinya akan disediakan pada LMS Politeknik Keuangan Negara STAN. Demikian perkuliahan pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.